Cabang iman yang ke-20 adalah bersuci, at-taharah, at-taharat. Di sini disebutkan dalam bentuk jamak, mufradnya at-taharatu, kemudian dijamakkan jamak muannas salim at-taharatu, yaitu bersuci. Berdasarkan ayat dan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ayat ini berbicara tentang wudu. Allah berfirman, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi." Lanjutannya, "Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Salatullah, salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, mari kita memulai ngaji kita pada pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Al-Ishrun, qala al-muallif rahimahullah, al-Ishrun utawi kang nomor 20 iku at-taharatu, sesuci. Liqaulihi, krana dawe Allah ta'ala, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Idza qumtum tatkalane arep jumenengaken sapa sira kabeh, utawa tatkalane arep jumeneng sapa sira kabeh ila sholati maring salat, faghsilu mongko basuha sapa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh, wa aydiyakum lan pira-pira tangan sira kabeh ilal marafiqi tumeka maring utawa sartane sikut. Al ayatan narusna sapa sira ing ayat. Wa li hadisi Abi Malik, lan krana ana hadise Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu fi sahih Muslimin, ing dalam kitab sahih Muslim. At-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru utawi suci iku syatrul iman, sebagiane iman. Walhamdulillah, lan utai lafat alhamdulillah iku tamla'u, iku tamla'u ngebai apa alhamdulillah al-mizana ing timbangan amal. Wa subhanallahi wallahu akbar iku tamla'ani ngebai apa karone kalimah subhanallah lan Allahu akbar, au tamla'u tawa ngebai apa kalimah ma ing barang bainas samai kang ing dalem antarane langit wal ardi lan bumi. Wassalatu lan utai salat iku nurun cahaya, wassadaqatu lan utai sedekah iku burhanun burhan, dalil pitutuh. Wasabru lan utawi sabar iku dhiyaun cahaya. Wal Qur'anu lan utawi Al-Qur'an iku hujjatun hujjah laka, ketuwe hujjah kang manfaati maring sira, au alaika utawa hujjah kang melarati ing atase sira. Kullun nasi utai saben-saben manungsa iku yaghdu metu isu-isu sapa kullun nas, fabai'un mongko dadi wong kang adol nafsahu ing awak dhewene bae utawa kullun nas, famu'tiku hanuli merdekaaken ing nafas, au mubiquha utawa nyelakaaken ing nafas. Wali hadis Ibnu Umar, lan krana ana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi sahih Muslimin aidan halih malih, la yaqbalu ora nrimo sapa Allahu Allah azza wa jalla salatan ing salat bi ghairi tahurin kelawan tanpa suci, wala shadaqatin lan ora nrimo ing sedekah
min ghululin sangking ghulul. Hadirin rahimakumullah, cabang iman yang ke-20 adalah bersuci, at-taharah, at-taharat. Di sini disebutkan dalam bentuk jamak, mufradnya at-taharatu, kemudian dijamakkan jamak muannas salim at-taharatu, yaitu bersuci. Berdasarkan ayat dan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ayat ini berbicara tentang wudu. Allah berfirman, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi." Lanjutannya, "Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Itu lanjutan dari ayat ini. Ini tidak disebutkan secara sempurna ayatnya. Jika kalian itu akan melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian beserta sikunya, kemudian usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian. Nah, ini tentang wudhu, dan wudhu adalah bagian dari taharah. Karena dalam syarak apabila kita menyebut taharah, bersuci, maka ada kalanya yang dimaksud itu bersuci dari hadas, dan ada kalanya bersuci dari najis. Dan bersuci dari hadas, ada kalanya bersuci dari hadas kecil, yaitu dengan wudhu, dan ada kalanya bersuci dari hadas besar, yaitu dengan mandi. Dan ada kalanya menghilangkan najis, itu yang dimaksud dengan taharah. Menghilangkan najis, baik najis itu najis yang hukmiyah ataupun najis yang ainiyah. Najis yang masih terlihat bendanya masih didapati bau, rasa dan warnanya, maka yang ini disebut ainiyah. Cara menghilangkan najis kayak begini namanya juga taharah. Atau misalnya menghilangkan najis yang hukmiyah, najis yang sudah tidak ditemukan lagi bendanya dan sifat-sifatnya, warna, bau, rasanya sudah tidak ditemukan lagi, tetapi kita tahu di situ ada najisnya, maka ini namanya najis hukmiyah. Itu juga menghilangkan najis kayak begitu adalah bagian dari taharah. Atau menghilangkan najis yang kalbiyah, najis anjing, najis babi, itu ada ketentuan caranya dalam syarak. Itu juga bagian dari taharah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berbicara taharah, maka kita berbicara tentang wudu, berbicara tentang mandi, berbicara tentang menghilangkan najis dan hal-hal lain yang terkait dengannya seperti istinja, kemudian tayammum dan seterusnya. Lah yang merupakan bagian dari iman itu adalah at-taharah, bersuci, bukan an-nazafah, bukan bersih. Meskipun suci itu identik dengan bersih, tetapi tidak setiap sesuatu yang suci itu bersih. Dan tidak setiap sesuatu yang bersih itu suci. Jadi tidak setiap hal yang suci itu adalah bersih. Demikian juga sebaliknya, tidak setiap sesuatu yang bersih itu suci. Misalnya air ingus misalnya, itu suci atau itu bersih atau tidak? Tidak bersih, kotor, menjijikkan. Tetapi itu suci, bukan najis. Jadi dia kotor tetapi suci.
ada kalanya bersih nggak suci, itu juga ada. Misalnya ada orang karena kebodohannya terhadap ilmu agama, kemudian ada ayam buang kotoran di dalam rumahnya. Nah, karena dia nggak tahu bagaimana mensucikan lantai yang terkena najis, misalnya dia kemudian tinggal langsung disiramnya gitu saja, bukan membersihkannya tetapi malah meratakan najisnya. Tetapi secara zahir sudah terlihat mengkilat, sudah bersih. Kalau dilihat sudah mengkilat lantainya, baunya sudah wangi. Tetapi sebenarnya lantai itu suci atau tidak? Tidak suci, bahkan najisnya merata kemana-mana. Karena masih tainya masih terlihat, kemudian langsung disiram habis itu kemana-mana. Misalnya ini ya, yang cuman yang dibuang itu apanya, yang terlihat saja, sementara air yang terkena najis tadi kemana-mana itu tidak dibersihkan misalnya, atau tidak disucikan, tidak disucikan dengan cara yang benar, maka di sini terlihat suci tetapi najis. Atau kalau kita misalnya datang ke ke luar negeri, di sana kamar mandinya, toiletnya bersih-bersih. Karena apalagi kalau di bandara atau di tempat-tempat umum itu terlihat sangat bersih. Bahkan bersihnya lebih bersih dari kamar kita, kamar tidur, lebih bersih di sana kamar mandinya. Tetapi apakah suci? Tidak suci, karena mereka juga nggak tahu bagaimana cara mensucikannya berdasarkan syarak dalam Islam. Bersih tetapi tidak suci. Nah, yang merupakan bagian dari iman itu bersih atau suci? Bersih, suci, bukan bersih. Jadi suci. At-tuhuru syatrul iman, suci itulah yang merupakan bagian dari iman. Bukan bersih itu bagian dari iman. Tetapi beredar sebuah perkataan yang sebagian orang menganggap itu hadis, padahal itu bukan hadis karena nggak sabit dari Rasulullah, nggak ada sanad yang jelas yang bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuktikan bahwa itu hadis, itu nggak ada, yaitu perkataan an-nazafatu minal iman. Terkadang itu ditulis di sekolah, ditulis di di tembok, di dinding, tulisan yang besar-besar an-nazafatu minal iman, yang artinya bersih itu adalah bagian dari iman. Padahal hadis yang bunyinya kayak begitu itu tidak ada. Yang ada adalah at-tuhuru syatrul iman. Suci itu adalah bagian dari iman, bukan bersih. Dan dari sisi makna, jika dikatakan ya bersih yang dia adalah bagian dari iman, itu masih dipertanyakan. Karena apa? Tidak setiap yang bersih itu suci. Ada seseorang sholat memakai baju yang bersih, tetapi karena yang mencuci pakaian itu nggak paham bagaimana membersihkan menghilangkan najis, maka dia bersih tetapi tidak suci. Bajunya sudah dicuci dan sudah bersih, tetapi dia nggak tahu tata cara menghilangkan najis yang ada pada pakaian itu, sehingga pakaiannya meskipun dicuci dia tetap najis, tetapi bersih, Ini kalau dia sholat misalnya, apakah sah sholatnya? Tidak sah meskipun pakaian yang dipakainya itu pakaian yang bersih. Atau ada seseorang setiap hari dia ke sawah, sudah waktunya sholat dia pun masih di sawah, pakaiannya kotor, penuh dengan tanah misalnya.
Kemudian dia sholat dengan pakaian itu, tapi dia suci pakaiannya. Kotor tapi suci. Sah apa tidak sholatnya? Sah meskipun pakaiannya kotor, berkeringat lagi. Tetap sah karena keringat itu tidak najis. Nah ini berarti apa? Berarti suci ini yang merupakan bagian dari iman, bukan bersihnya. Walaupun Islam itu juga menganjurkan kebersihan. Bukan tidak menganjurkan kebersihan. Islam itu menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan diri kita, kebersihan lingkungan kita. Khususnya pada diri kita, itu kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Jangan sampai nanti salah paham, oh kalau begitu yang penting suci, kotor-kotor nggak apa-apa misalnya. Enggak, dalam Islam juga ada anjuran untuk menjaga kebersihan. Hanya saja dalilnya bukan an-nazafatu minal iman. Dalilnya bukan itu. Karena itu tidak sabit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya banyak dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Islam itu menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan. Misalnya adanya dalam Islam itu syariat mandi. Karena ada itu syariat mandi. Bahkan mandi itu ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Dan mandi sunnah itu jumlahnya sangat banyak. Ada mandi wajib kalau misalnya seorang perempuan yang haid atau nifas, setelah itu sudah berhenti darah haidnya, maka sudah putus darah haidnya, dia diwajibkan untuk mandi sebelum dia melaksanakan sholat. Kemudian kalau seseorang junub, dia wajib untuk mandi jika dia akan melaksanakan sholat. Setiap hari Jumat disunahkan dia untuk mandi, disunahkan. Dan beberapa mandi sunnah yang lainnya. Itu kan juga menunjukkan ada anjuran untuk bersih. Untuk bersih itu ada anjuran seperti itu dalam Islam. Kemudian ada anjuran dalam hadis itu disebutkan ada anjuran untuk untuk memakai siwak misalnya. Itu juga berarti kita dianjurkan untuk membersihkan mulut. Dalam hadis disebutkan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Apabila saya itu tidak khawatir memberatkan umatku, maka pastilah aku akan memerintahkan mereka untuk menggunakan siwak inda kulli sholatin, terutama ketika seseorang itu akan melaksanakan sholat. Kalau setiap kali dia melaksanakan sholat dia misalnya bersiwak, kemudian ketika dia habis diam lama kemudian bersiwak, habis tidur kemudian langsung bersiwak, dan seterusnya, dari hal-hal yang dianjurkan untuk seseorang menggunakan siwaknya, maka kebersihan mulut terjaga. Giginya yang nggak akan kuning-kuning betul misalnya, karena siwak itu bisa memutihkan gigi, kemudian bisa menguatkan gusi, kemudian juga bisa menjaga kesehatan gigi secara umum. Selain itu, hikmahnya dalam agama ketika seseorang sholat dengan menggunakan siwak dan tidak menggunakan siwak, pahalanya jauh sekali berbeda. Jauh lebih banyak orang yang sholat didahului dengan bersiwak. Belum lagi kalau dia membaca Al-Quran kemudian dia bersiwak terlebih dahulu, maka pahalanya juga berbeda dengan yang tidak bersiwak. Belum lagi bahwa siwak itu juga bisa membuat lisan itu fasih di dalam membaca Al-Quran. Kemudian siwak itu juga bisa mencerdaskan otak, dan seterusnya. Banyak sekali segudang hikmah dan faidah dari menggunakan siwak yang itu dianjurkan di dalam syarak. Itu kan juga anjuran apa? Untuk menjaga kebersihan.
Kemudian juga ada anjuran untuk untuk memotong kumis misalnya, atau mencukur kumisnya kalau laki-laki, atau untuk misalnya mencabut bulu ketiak. Kemudian ada anjuran untuk memotong bulu kemaluan dan seterusnya. Itu adalah bagian, atau memotong kuku. Itu juga ada hadisnya yang menjelaskan tentang anjuran tersebut. Sunnahnya itu dilakukan. Kalau kukunya sudah terlihat panjang, dipotong. Kalau misalnya kumisnya sudah panjang, dibersihkan, dicukur. Kalau misalnya dan seterusnya, bulu ketiaknya dicabutin dan seterusnya. Itu adalah bagian dari kebersihan. Kalau enggak kan ya terlihat kotor, Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anjuran untuk bersih itu ada dalam Islam, dan kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Tetapi dalam hadis yang sahih yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sampaikan itu adalah at-tuhuru syatrul iman, bahwa suci itulah yang merupakan bagian dari iman, bukan bersih yang merupakan bagian dari iman. Karena tidak setiap yang bersih itu suci, dan juga tidak setiap yang suci itu bersih. Ayat yang dikutip oleh muallif di sini adalah ayat tentang wudu, dan wudu ini adalah bagian dari taharah. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini tentang wudu. Apabila kamu itu akan melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah kalian, kemudian basuhlah tangan kalian beserta ilal marafiqi, artinya ma'al marafiq, beserta siku-sikunya. Artinya kalau ini menjelaskan tentang apa? Tentang rukun wudu. Rukun wudu yang disebutkan dalam ayat ini ada 4. Yang pertama adalah membasuh wajah. Faghsilu wujuhakum, membasuh wajah. Maka wajah harus dibasuh ketika wudu. Dan mana batasan wajah yang harus dibasuh, yang wajib dibasuh ketika berwudu? Lebarnya itu dari tempat tumbuhnya rambut menurut ukuran normal sampai kepada dagu, dan panjangnya dari telinga kanan ke telinga kiri, dari anak telinga kanan sampai anak telinga kiri. Semua yang berada pada batas wajah ini itu semuanya harus dibasuh ketika berwudu. Jika tidak keseluruhan wajah sebagaimana batas-batas tadi yang kita sebutkan yang dia basuh, maka ya tidak sah. Misalnya seseorang wudu hanya begini-begini saja, hanya mata, hidung sama mulutnya yang dibasuh, yang sini masih kering misalnya, karena ada orang yang begitu wudunya, maka ya tidak sah. Karena di sini basuhlah wajah kalian, artinya ya seluruh wajah. Dan batas wajah itu seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai kepada dagu, dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri, semua yang berada dalam batas ini, maka itu wajib dibasuh ketika seseorang itu berwudu. Jadi ini rukun yang disebutkan di sini yang pertama. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiqi, yaitu basuhlah tangan kalian ilal marafiqi beserta sikunya. Nah, siku atau sikut, bahasa Indonesianya siku, bahasa Jawanya sikut ditambah t. Nah, siku ini juga harus dibasuh. Nah, tidak cukup kalau seseorang ini sering seseorang terlihat kalau dia berwudu kemudian sikunya masih kering, tidak terbasuh oleh air.
Bisa karena kebodohannya, karena dia nggak tahu kalau wudhu begini-begini saja, sementara sikunya di sini masih kering, tidak terbasuh oleh air, maka ini nggak sah nanti wudhunya. Atau sebagian orang bajunya terlalu sempit, misalnya dia tidak dicopot, mestinya kalau bajunya sempit ya dicopot sekalian biar nanti leluasa dalam membasuh kedua tangan. Ada yang bajunya itu begini, sehingga kalau gini berhenti di sini saja, nggak bisa dinaikkan ke atas. Akhirnya dia berwudhu dalam kondisi seperti itu, ada bagian siku yang tertutup oleh bajunya yang dia tidak membasuhnya. Eman-eman nanti basah, kemudian dia berhenti sampai di sini saja dalam membasuh tangan. Maka nanti tidak sah, tidak sah wudhunya. Wamsahu biru'usikum, kemudian usaplah. Kalau tadi membasuh, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, itu adalah membasuh. Membasuh itu artinya airnya harus mengalir. Mengalir itu bisa mengalir dengan sendirinya atau dialirkan. Mengalir dengan sendirinya itu misalnya kita begini kan, ini sudah langsung mengalir, atau kita siram begini dia mengalir sendiri, itu mengalir. Atau mengalir bisa dengan tangan, misalnya kita airnya segini, kemudian kita basuhkan, kita alirkan dengan tangan. Kita alirkan dengan tangan. Ini juga sudah namanya membasuh. Wajah itu dibasuh, kedua tangan itu dibasuh, kaki itu juga dibasuh. Sedangkan kepala itu diusap. Nah, kalau diusap ini berarti tidak ada syarat air harus mengalir. Cukup tangan kita basah. Tangan kita dibasahi, kemudian diusap kepalanya. Nah, mengusap kepala, meskipun kalau dalam mazhab Syafi'i, meskipun hanya satu rambut, yang penting ada di batas kepala. Jadi di sini mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Tapi kalau rambutnya ada di kepala, maka itu bisa untuk diusap. Nah, karena kadang ada yang bertanya, kalau botak bagaimana? Kepala kan ada kepalanya. Yang wajib itu mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Nah, jadi yang penting dia harus tahu batas kepala. Kepala yang harus diusap itu mana? Yaitu mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke tulang nukroh di belakang ini. Di belakang ini ada tulang nukroh. Nah, maka yang dibasuh harus sini. Nggak bisa seseorang misalnya membasuh kepala, kemudian yang diusap adalah rambut yang rambut yang terurai ke bawah, kemudian di sini yang diusap. Itu tidak bisa, karena harus yang diusap adalah yang berada pada batas kepala. Ini kita secara singkat saja ya, tidak secara detail. Nanti kalau kita bicara tentang fikih atau bab thaharah baru. Ini hanya yang harus diperhatikan saja ketika seseorang itu berwudu. Jadi ini diusap. Kalau misalnya mau diusap keseluruhan kepala, kalau dalam mazhab Syafi'i tadi apa? Meskipun satu rambut ada di batas kepala, itu sudah mencukupi untuk dibasuh ketika berwudu. Tetapi kalau dalam mazhab Maliki misalnya, atau dalam mazhab Syafi'i juga disunnahkan ya. Kalau dalam mazhab Maliki itu wajib, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i disunnahkan kita untuk mengusap seluruh kepala. Jadi kita basahi tangan kita, bukan pakai air ya. Tidak ada air yang mengalir, tetapi kita basahi tangan kita, kemudian kita usap kepala kita. Keseluruhan itu hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Setelah itu wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh kaki. Ilal ka'bain artinya ma'al ka'bain, beserta kedua mata kaki. Kedua mata kakinya harus basah, harus dibasuh. Nggak bisa kedua mata kakinya kemudian masih kering, yang bawah saja yang dibasuh, kemudian mata kakinya kering, maka ini tidak mencukupi dalam berwudu.
Nah, ini wudu, ini bagian dari taharah. Nah, sehingga di sini disebutkan sebagai ayat yang ayat yang menunjukkan tentang anjuran seseorang itu untuk bersuci. Karena sholat itu tidak sah tanpa bersuci. Dalilnya idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tapi Al-Imam Syafi'i beliau menambahkan 2 rukun selain yang disebutkan di sini, yaitu yang pertama niat, dan yang terakhir yang keenam rukun yang keenam adalah tartib. Itu didasarkan kepada hadis, tidak didasarkan kepada ayat ini. Di antaranya didasarkan kepada hadis innamal a'malu binniyat, bahwa segala amal perbuatan yang baik itu harus disertai dengan niat. Nah, sehingga wudhu ini juga harus disertai dengan niat. Nah, demikian juga tartib itu juga diambil dari hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ibda'u bima bada Allah. Mulailah kalian dengan apa yang Allah mulai. Dalam ayat ini dimulai dari mana? Faghsilu wujuhakum, berarti wajah dulu. Kemudian apa? Wa aydiyakum ilal marafiqi. Kemudian apa disebutkan apa lagi? Wamsahu biru'usikum. Kemudian apa lagi? Wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, mulailah dalam melakukan suatu perbuatan itu sesuai urutan yang Allah memulainya dalam Al-Quran. Dimulai dari mana, kemudian apa, kemudian apa, kemudian apa, ikuti urutan itu. Maka di sini kemudian ditambahkan rukun yang keenam dari wudhu, yaitu at-tartib, berurut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau mandi lebih mudah daripada wudhu, lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena rukunnya cuma 2 mandi itu. Yang pertama adalah niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Meskipun lebih mudah, tetapi banyak orang yang mandinya juga nggak sah. Lebih mudah artinya ya lebih mudah untuk diucapkan dan diterangkan, dan lebih cepat menerangkannya, karena rukun mandi itu cuma 2, yaitu niat menghilangkan hadas besar dalam hati, niat menghilangkan hadas besar, kemudian niat untuk misalnya menghilangkan hadas janabah atau hadas dari haid dan seterusnya dalam hati. Ketika dia menyiramkan air pertama kali ke badan. Dan rukun yang kedua adalah meratakan air yang suci mensucikan ke seluruh badan, dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itu semuanya basah oleh air. Jika sudah begitu maka sudah mencukupi mandinya. Tetapi kalau ada seseorang mandi, asal mandi, meskipun sudah basah semua badannya, tidak ada yang tersisa, nggak ada yang kering sedikit pun, tapi dia nggak niat mandi wajib, nggak niat mandi menghilangkan hadas besar, sah apa tidak? Tidak sah. Itu namanya mandi biasa. Kalau nggak ada niatnya itu namanya mandi biasa. Niat ini membedakan antara yang ibadah dan yang adah. Dia membedakan antara ini mandi wajib, mandi sunnah atau mandi biasa. Pembedanya adalah pada niat. Kalau dalam hal membasuhnya kan sama saja, tetapi dari sisi niat ini yang kemudian akan membedakan antara satu mandi dengan mandi yang lainnya. Kemudian dalam meratakan air ke seluruh badan ini juga harus ada hal-hal yang harus diperhatikan. Di antaranya harus betul-betul memastikan bahwa air itu memang sudah rata. Jangan sekadar jebar-jebur misalnya, tetapi dia belum bisa dipastikan bahwa airnya itu rata. Untuk memastikannya, pertama harus dipastikan bahwa pada seluruh badan
tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Kalau masih ada zat, misalnya ada yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit, atau misalnya ada ada getah yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit, harus dibersihkan terlebih dahulu, harus dihilangkan dulu. Nanti kalau tidak, air tidak sampai ke kulit sehingga mandinya tidak sah. Demikian juga ketika berwudu tadi juga harus dipastikan bahwa pada anggota wudu itu tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ini langkah pertama untuk memastikannya. Kemudian yang kedua, bagi sebagian orang harus memperhatikan tentang misalnya terkadang seseorang itu dia orang yang gemuk misalnya, repot jadi orang gemuk di sini dalam hal ini misalnya, karena banyak kulitnya yang kulitnya yang melipat-lipat ya, berlipat-lipat. Kalau orang kurus kan lurus begini aja kulitnya, sehingga ketika disiram air langsung rata. Tetapi kalau orang gemuk, kulitnya begini-begini, melipat-lipat. Kalau misalnya disiram air, ini ada yang di dalam sini nggak kena air, tidak terkena air. Kalau dia mencukupkan dengan begitu, tidak memastikannya misalnya yang berlipat-lipat itu ya diurut misalnya, biar memastikan bahwa airnya telah sampai ke dalam lipatan-lipatan kulit tersebut. Kalau dia tidak memastikannya, maka ini akan nanti bisa jadi tidak sampai air itu ke dalam lipatan kulit itu, sehingga mandinya menjadi tidak sah. Kalau tidak sah, ya nanti bagaimana sholatnya, tentu tidak akan sah, dan seterusnya. Konsekuensinya itu akan sangat berat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sekilas ya, karena kalau berbicara tentang hal itu tentu perlu waktu. Bicara wudu perlu 1 jam sendiri, kemudian kalau kita bicara mandi perlu 1 jam sendiri, karena pembicaraannya bukan hanya terkait dengan tata cara, tetapi juga terkait dengan hal-hal yang membatalkan wudu, tentang rukun wudu, tentang sunnah wudu dan sebagainya. Itu akan sangat panjang. Demikian juga mandi, ada sunnah mandi, ada rukun mandi, ada yang mewajibkan mandi dan seterusnya. Itu adalah pembahasan khusus yang memerlukan waktu yang panjang. Tetapi kita hanya menyampaikan sekilas yang harus kita perhatikan ketika kita berwudu atau ketika kita mandi, agar wudu dan mandi yang kita lakukan itu adalah sah. Kemudian hadis Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Muslim. Ini yang tadi kita singgung, yaitu hadis Rasulullah, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman, dengan dhammah toknya ya. At-tuhuru syatrul iman. Suci itu adalah bagian dari iman. Iman di sini para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan iman di sini. Sebagian mengatakan iman di sini artinya adalah sholat. Karena dalam sebagian ayat Al-Quran, seperti firman Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, iman itu artinya sholat. Sehingga at-tuhuru syatrul iman, suci itu adalah bagian dari sholat. Karena sholat tidak sah tanpa suci. Ada yang sebagian ulama memaknai seperti itu. Ada yang memaknai memang syatrul iman ya sebagian dari iman. Karena bersuci itu adalah syarat sah daripada sholat, dan sholat adalah salah satu bentuk kewajiban bagi seorang muslim yang itu merupakan bagian dari keimanan, karena
dengan sholat seseorang keimanannya akan bertambah. Dengan meninggalkannya maka seseorang keimanannya akan berkurang. Karena bertambahnya iman seseorang itu dengan amal soleh, dan berkurangnya iman seseorang itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Maka at-tuhuru syatrul iman. Kemudian walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ini hamdalah kita dianjurkan untuk membaca. Ini membaca beberapa kalimat thayyibah dianjurkan kita karena memiliki faidah dan manfaat yang luar biasa, khususnya nanti pada hari kiamat. Rasulullah bersabda, walhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimah alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan amal. Nanti pada hari kiamat ada mizan, ada timbangan amal. Apa perbuatan yang kita lakukan berupa kebaikan atau keburukan nanti akan ditimbang pada hari kiamat. Dan apabila kita sering memperbanyak membaca alhamdulillah, maka itu akan nanti memenuhi timbangan kebaikan kita. Jadi akan memperberat, menambah beratnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan, yang kita lakukan. Karena nanti ada 2 piringan timbangan, yang 1 piringan timbangan itu diletakkan di sana perbuatan-perbuatan yang baik, kemudian 1 piringan timbangan lainnya di situ untuk meletakkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Lah, kalau kita membaca alhamdulillah, maka alhamdulillah ini diletakkan nambah dari amal kita yang baik, dan itu akan memenuhi timbangan itu, sehingga akan memperberat timbangan kebaikan kita, yang nanti akan mendongkrak kebaikan kita, rojahat sayyiatina. Kebaikan-kebaikan kita akan mengungguli keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Alhamdulillah. Kita membaca alhamdulillah, alhamdulillah. Sering membaca itu. Setelah sholat juga dianjurkan kita membacanya, membaca alhamdulillah 33 kali, subhanallah 33 kali, kemudian Allahu Akbar, demikian juga. Nah, ini dianjurkan kenapa? Karena disebutkan dalam hadis alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan subhanallah wallahu akbar tamla'ani, keduanya juga itu memenuhi antara langit dan bumi dan langit kebaikannya. Wassalatu nur, salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhan, wassabru diya, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Apa bedanya hujjatun laka au alaika? Hujjatun laka artinya menjadi hujjah yang bermanfaat bagi kamu. Kalau hujjatun alaika menjadi hujjah yang akan memberatkan, akan membahayakan kamu nanti di akhirat. Bagaimana dikatakan wal Qur'anu hujjatun laka? Kalau Al-Qur'an itu misalnya dibaca dengan benar, didahului dengan belajar Al-Quran secara talaqi, musyafahah, kemudian dia membacanya dengan benar, kemudian dia memahaminya dengan benar, maka Al-Quran akan menjadi hujjatun laka. Di akhirat dia akan membela kita, akan bahkan menjadi syafi', menjadi pensyafaat bagi orang yang membacanya. Itu maksud hujjatun laka. Tetapi sebaliknya Al-Quran bisa menjadi hujjatun alaika nanti di akhirat. Apabila seseorang membacanya secara keliru, dia mengambilnya tidak secara talaqi, kemudian membacanya asal bunyi, setelah itu dia memahaminya keliru lagi, dia memahaminya dengan melenceng dari makna yang penafsiran yang sebenarnya, maka ini nanti di akhirat bukan Al-Quran itu nanti menjadi penyelamat bagi dia, justru Al-Quran nanti akan menjadikan dia celaka nanti di akhirat. Karena itu dalam hal ini kemarin sudah kita sampaikan, termasuk dalam hal
menghormati dan mengagungkan Al-Quran, kita mengajarkan dan belajar Al-Quran dengan cara yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia keluar pagi-pagi dia menjual dirinya, maksudnya nanti apakah dia memerdekakan dirinya dari neraka atau dia mencelakakannya, itu dirinya sendiri. Artinya dengan kehendak dirinya sendiri, seseorang itu nanti tergantung kepada amal perbuatannya. Jika dia melakukan amal-amal kebaikan dan dia meninggalkan perkara yang diharamkan, maka berarti dia telah membebaskan dirinya dari api neraka. Sebaliknya apabila seseorang dia justru meninggalkan perkara yang wajib, meninggalkan atau mengerjakan perkara yang diharamkan, maka mubiquha, dia telah mencelakakan dirinya sendiri, dia telah menghancurkan dirinya sendiri. Nah, hadisnya panjang, tetapi yang menjadi poin kita pada pagi hari ini adalah bagian yang pertama, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Suci itu adalah bagian dari keimanan. Wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma fi sahih Muslim aidan, la yaqbalu Allahu azza wa jalla salatan bighairi tahur. Allah tidak menerima salat dengan tanpa suci, baik dari hadas maupun najis. Ada orang yang berhadas kecil salat enggak diterima oleh Allah. Ada orang berhadas besar salat enggak diterima oleh Allah. Ada orang salat pada badannya ada tainya, ada air kencingnya, kena air kencing tadi, badannya terciprat air kencing, kemudian dia tidak mensucikannya, kemudian dia langsung salat, enggak sah salatnya, enggak diterima oleh Allah. Ada orang salat pakaiannya tadi habis ngompol dia misalnya, atau celananya kena najis, tetap dipakai waktu sholat, ya nggak sah, karena dia sholat bi ghairi bi ghairi tahur, tanpa suci. Karena syarat sah sholat, pertama dia suci dari hadas kecil atau besar, yang kedua adalah suci dari najis, baik pada badannya, pada pakaiannya, maupun pada tempat yang digunakan untuk sholat. Nah, itu semuanya harus suci. Badannya harus suci dari najis, pakaian yang dikenakannya harus suci dari najis, termasuk di sini sesuatu yang dibawanya. Sesuatu yang dibawa di dalam sakunya misalnya harus suci. Kalau ada seseorang sholat, kemudian ternyata dia bawa botol kecil, isinya adalah darah misalnya dimasukkan ke dalam, atau isinya adalah air kencing, maka tidak sah nanti sholatnya. Atau dia bawa pulpen, tapi pulpennya tadi kena kencing tadi, atau kena tai, belum disucikan, dimasukkan ke dalam sakunya, kemudian dia sholat, maka di sini juga tidak sah sholatnya karena dia membawa najis. Atau dia pakai kopiah, atau dia pakai serban begini sholat. Disunahkan kalau kita sholat menggunakan serban kalau bagi laki-laki, tapi serbannya di sini ada najisnya, maka tidak sah sholatnya. Karena yang suci itu bukan hanya badan, pakaian, tetapi juga yang dibawanya itu harus sesuatu yang suci. Nggak boleh membawa sesuatu yang najis. Kalau masih di dalam ya nggak masalah, di dalam badan, di dalam. Ada sebagian orang yang tanya, lah itu kamu bawa tai itu di dalam perut kamu, kamu bawa kencing di dalam perut kamu. Nah, itu tidak. Kemudian yang berikutnya adalah tempatnya itu juga harus suci. Tempatnya harus suci.
tempat di sini yang dimaksud adalah yang menempel dengan badan. Kalau kita berdiri, maka tempat berdiri kita itu yang harus suci. Ketika kita sujud, maka tempat kita menempelkan kaki, lutut, kemudian wajah, kemudian kedua tangan, di situ yang harus suci. Nah, seandainya yang tidak menempel dengan badan itu ada najis, maka itu tidak membahayakan. Misalnya kita sholat begini pas sujud, kemudian di tempat yang lurus dengan dada kita ada tainya, misalnya, karena nggak ada tempat lagi. Ya, kita teringat di Pondok Putra. Jadi misalnya nggak ada tempat lagi, kemudian dibeginikan, nah, tainya ada di bawah dadanya, tapi tidak menempel. Kalau itu tetap sah. Nah, tetap sah, karena yang dimaksud tempatnya itu harus suci, itu adalah tempat yang langsung menempel dengan badan ketika sholat. Kalau berdiri berarti tempat kakinya yang dia injak itu. Kalau dia sedang sujud, ya tempat kaki, tempat siku, tempat tangan, tempat meletakkan wajah, itu yang harus suci dari najis. Dan itu dituntut berarti kita untuk mengetahui tata cara untuk menghilangkan najis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Dan ini adalah dalil yang dijadikan sebagai landasan oleh para ulama untuk mengatakan bahwa syarat sah daripada sholat itu harus suci dari hadas maupun suci dari najis. Wala shadaqatan min ghulul, dan Allah tidak menerima sedekah dari ghulul. Ghulul itu artinya adalah harta yang diambil dari harta rampasan perang sebelum dibagi secara syarak. Jadi kalau ada peperangan orang Islam dengan orang kafir, maka orang Islam menang, kemudian ada harta jarahan atau harta ghanimah namanya, harta rampasan perang yang diambil. Misalnya kan ditinggal lari sama orang-orang kafir itu ada unta, mungkin ada senjata-senjata yang itu berharga. Mungkin yang mati itu ada cincinnya yang tertinggal dan sebagainya. Ada harta-harta rampasan perang namanya ghanimah. Nah, ghanimah itu sebelum dibagi secara syarak nggak boleh diambil. Nggak bisa orang yang ikut perang kemudian dia, wah ini ada uangnya, ditinggal, diambil uangnya. Ada ini bawa cincin emas dibawa sendiri, nggak bisa. Tetapi harus semuanya dikumpulkan, kemudian baru dibagi. Ada tata cara menurut syarak, itu cara pembagiannya. Untuk yang ikut berperang berapa, yang ditetapkan di Baitul Mal berapa, untuk keluarga Nabi berapa, itu ada persentase pembagiannya yang diterangkan dalam kitab-kitab fikih. Lah, kalau ada seseorang belum dibagi, dia sudah ngambil duluan, ini namanya ghulul. Ini haram, hukumnya haram. Kalau seseorang misalnya bersedekah dengan harta ini, maka tidak diterima oleh Allah. Karena Allah tidak menerima sedekah dari barang yang haram. Ada sebagian orang ini yang agak aneh dan lucu sebenarnya. Dia menabung misalnya dengan riba. Nah, riba. Kemudian bunganya saya gunakan untuk sedekah aja bunganya. Bunganya digunakan untuk sedekah. Jadi ribanya itu digunakan untuk infak, untuk sedekah. Diterima apa tidak? Tidak diterima. Alasannya biar bersih harta dia. Nggak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedekah yang berasal dari harta yang haram. Hasil korupsi untuk nyumbang masjid misalnya, untuk infak masjid, nggak diterima oleh Allah. Hasil ngerampok digunakan untuk misalnya memberikan makan anak yatim, tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ini yang dimaksud wala shadaqatun min ghulul, secara umum bukan hanya dari ghulul saja, tetapi dari harta yang haram secara umum. Sedekah dari harta yang haram itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah masih akan kita lanjutkan tentang bab thaharah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.